Polri terus berkomitmen mendukung ketahanan pangan nasional dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Maju menuju Indonesia Emas. Berbagai upaya dan langkah dilakukan oleh Polri. Lalu seperti apa program yang telah dibentuk oleh Polri untuk menyukseskan program ketahanan pangan nasional? Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mencanangkan 4 program mendukung ketahanan pangan nasional, yakni program pangan lestari, pekarangan pangan bergizi, pengawasan distribusi, hingga rekrutmen Bakomsus Pertanian, Peternakan, Perikanan, Gizi, dan Kesehatan Masyarakat. Perekrutan personel Polri dengan kompetensi pertanian, perikanan, hingga gizi sebagai Babin Kamtibmas. Polisi dari tingkat Polsek hingga markas besar memiliki tugas dan tanggung jawab terkait 4 program Kapolri untuk mewujudkan swasembada pangan yang menjadi misi Presiden Prabowo Subianto. Pada awal tahun 2025, Polri bersama Kementerian Pertanian memperkuat kolaborasi strategis melalui gugus tugas Polri dalam membantu percepatan program tanam jagung serentak dengan target ambisius mencapai 1,7 juta hektar lahan di seluruh Indonesia. Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan peran Polri dalam mendukung program ketahanan pangan sangat penting untuk memastikan stabilitas harga. Harga itu bisa tinggi tetapi di petani itu sangat rendah. Nah, polisi sebagai aparat penegak hukum harusnya bisa mengawal itu ya, sehingga di tingkat petani tidak ada tengkulak atau pedagang besar yang akan untung besar karena dia menjadi distributor. Sementara petani yang menanam itu cari pupuknya aja susah, ya kan, tidak ada yang membantu. Kemudian juga sistem distribusinya dia tidak paham, jadi petani akan miskin selamanya gitu. Nah, ini yang harus kita ubah. Nah, itu Polri punya peran cukup baik karena dia punya Babin Kamtibmas ya, sampai Polsek, sampai itu kan banyak. Dan mereka berkemampuan cukup di lapangan cukup baik sehingga paham soal pangan pasti. Ya kan, karena di daerah itu yang tanah agraris ini ya menanam. Lalu juga mengawal atau tangkepin aja yang jadi maklar dan bikin susah petani gitu. Sementara harga misalnya di petani Rp10, di kota bisa Rp50, Rp40 masa buat ongkos jalan. Nah, itu kan nggak betul. Nah, itu di situ Polri saya berharap bisa membuat distribusi pangan hasil petani itu efektif. Artinya petani untung, distributor yang ngangkut untung, kemudian konsumen yang membeli juga untung. Ya kan, di situ untuk ada cost, ya Polri harus dapat cost itu jelas. Jarak per kilo atau per apa kan bisa dihitung. Nah, supaya semuanya itu menikmati apa yang menjadi program pemerintah. Karena kalau tidak, petani tidak yang menikmati itu hanya yang mengangkut. Konsumen pun rugi karena dapat harganya mahal gitu. Berbicara terkait dengan keterjangkauan, kemudian juga dalam hal ini adalah keterjangkauan baik secara fisik, ekonomi, ini banyak sekali ini menjadi perannya Polri.